Orang ini sangat kaya dan juga sangat kejam. Sang istri hamil karena tidak tahan dengan kekerasan dalam rumah tangga, jadi menyewa rumah di luar. Tapi tak disangka, dia datang ke kosan. "Maafkan aku," suaminya bilang. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah mati. Eun-soo takut merangkak keluar. Sang suami menariknya kembali, lalu meludahkan seteguk air liur berbau alkohol. Menarik ikat pinggangnya, ingin memukul istri. Takut, Eun-soo mengambil pisau di atas meja. "Aku akan membunuhmu." Keesokan harinya saat Eun-soo terbangun, pisau berlumuran darah di tangan. Suami berbaring di sebelahnya. Bibir memar, seluruh tubuh berdarah. "Ya Tuhan." Polisi memutuskan bahwa dia adalah pembunuhnya. Eun-soo terlihat sangat polos, mengatakan bahwa dia tidak membunuh suaminya. Sekarang ibu mertua bergegas keluar. Naik ke atas badan dia, ibu menyesal karena sekarang tidak dapat membunuhnya. Orang yang membunuh putranya begitu saja. Ji Eun-soo divonis 10 tahun penjara, melahirkan di penjara, tapi tidak dapat menyerah. Dia di penjara sambil membesarkan anaknya. Tulis surat ke kantor redaksi, berharap bisa banding. Seorang akan mengajukan banding untuk dia. Hari ini bayinya menangis meminta susu. Eun-soo menemukan bahwa warna susunya tidak tepat. Dia menumpahkan susu ke lantai. Ada pasir di dalamnya. Siapa yang melakukannya? Kakak perempuan berdiri dan mengakui. Bayinya menangis sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur. Setelah berbicara, dia masih berbuat keributan, mengatakan pada Eun-soo untuk bergegas dan merawat bayinya. Kalau tidak, dia akan melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Eun-soo menjambak rambutnya, tapi tidak bisa melawan. Didorong ke sudut, lalu ditekan ke lantai, dipukuli. Kepala sipir datang. Kunci mereka berdua. Ketika kakak perempuan pergi, tersenyum kecut pada sipir. Sangat tidak adil. Karena ini semua disebabkan oleh ibu mertuanya, tidak hanya menyiksa dia di penjara, tapi juga membiarkan dia bertemu dengan reporter yang menerima surat itu. Eun-soo di dalam ruangan gelap mendengar suara anak menangis. Dia memohon kepada sipir untuk bertemu dengan anaknya sebentar, tapi sipir itu menolak dan tidak peduli. "Kau berisik, besok kau tidak boleh keluar." Tak ada yang tahu apa yang dia lalui malam ini. Akhirnya sang ayah membawa kabar baik. Dia ingin cepat keluar dari penjara, suruh dia mengaku jika dia adalah pembunuhnya. Kemudian mencari bukti kekerasan keluarga. Dia mengurangi hukumannya 3 tahun. Setelah itu sang ayah datang ke rumah sakit. Dapatkan catatan pemeriksaan kesehatan Eun-soo. Dia tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini dia mengetahui bahwa rumah sakit milik keluarga menantunya. Seperti inilah masalahnya. Segera mencari keluar rumah menantunya. Bukan hanya putra Anda adalah harta karun, tapi putriku juga ialah harta bagiku. Kemudian bergegas pergi. "Saya pasti akan menghapus kesalahan putriku di banding." Pada saat ini seorang penawar menelepon untuk mengatakan bahwa dia telah melihat luka kekerasan dalam rumah tangga dari Eun-soo. Pada saat yang sama, orang itu setuju untuk bersaksi di pengadilan. Sang ayah sangat senang. Tidak menyangka bahwa hari pengadilan dibuka, perawat itu tidak datang. Eun-soo bandingan ditolak. Sekarang dia harus dipenjara 1 tahun. Wanita itu terlalu kejam. Karena dia tidak ingin menantunya dikurangi hukumannya, ia menyuap seorang saksi. Tahu reporter di tempat kejadian menemukan petunjuk baru. Dia memobilisasi hubungan, mempromosikan orang itu sebagai reporter khusus. Ayah Eun-soo suka melapor. Dia ditabrak sampai mati. Eun-soo sudah tidak punya sanak saudara lagi. Tusukan pisau terakhir dari Kim Ho datang ke penjara untuk ambil anak Eun-soo. "Saya tidak akan membiarkan anak saya ke neraka itu." Di malam hari, Eun-soo menemukan sesuatu yang salah. Putrinya tidak bisa berhenti menangis. Ternyata suasana di dalam penjara tidak baik. Bayi itu menderita asma. Jika tidak pindah tempat tinggal, penyakit ini akan menjadi lebih buruk. Kemudian Eun-soo tidak punya pilihan lain, terpaksa ia mengasihkan anaknya ke mertuanya. Sebelum pergi, ia memohon pada sipir untuk memotret fotonya. Setelah melihat anaknya sudah pergi, dalam hatinya kosong. Kakak perempuan selalu mencari masalah, seperti harimau gila, tidak tahu malu. "Jangan bercanda sama saya." Lalu keduanya dikurung di ruangan gelap. Eun-soo ingin gantung diri tetapi gagal. Melihat foto anaknya, dia tidak ingin bunuh diri lagi. Hari berlalu dengan cepat. Tak ada yang berani menggertaknya lagi. Lee Eun-soo fokus pada pekerjaannya. Kim Ho-ren minta seorang untuk mengirim foto putrinya. Ini adalah motivasi bagi dia untuk tetap terus hidup. 10 tahun kemudian, Ji Eun-soo bebas dari penjara. Dia sangat senang lalu mencari tempat sekolah putrinya. Tidak menyangka putri dia panggil orang lain ibu.
Melihat adegan ini membuat dia putus asa. Dalam hatinya, suruh dia harus mengejar, akibatnya hampir tertabrak sama mobil. Eunsu datang ke rumah ibu mertua untuk tanya info yang lebih jelas. Kim Ho-ran kasih tahu gadis yang dia lihat bukan anaknya, dia adalah anak dari pengasuhnya, dan anak Eunsu sudah saya kasih ke orang lain. Eunsu berlutut setelah mendengar ini. Kim Ho-ran datang mengucapkan satu kalimat yang lebih kejam. Membunuh anak saya tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia. Ini adalah adil, 10 tahun menunggu bebas dari penjara buat apa? Eunsu sangat marah, duduk dan mencekik mertuanya. Kemudian penjaga masuk dan melemparkannya dari pila. Eunsu menjadi gila dan masih bersifat keras. Setelah bangun kembali, dia sudah di rumah sakit. Dia cepat jarum infus, bersiaplah untuk kembali berurusan dengan ibu mertua. Polisi datang mencari dia dan kali ini kejahatannya membobol rumah orang. Tangkap dia, dan saat itu Kim Ho-ran menjadi orang kaya, mengadakan acara amal di perusahaannya, juga menerbitkan buku-buku wanita swadaya. Kemudian berpura-pura memberitahu reporter untuk mempublikasikan karya amalnya di koran. Di sisi lain, Eunsu sudah dibebaskan, datang ke tempat sekolah lagi. Dia ditahan, gadis yang dipoto sudah mau pulang sekolah. Reporter datang untuk menjemput anak dari sekolah mengenali Eunsu. Kan hari itu menyelamatkannya di pinggir jalanan dan mengambil foto putri babysitternya, kemudian mengembalikan pada Eunsu dan langsung merobotnya. Melihat pengasuh keluar, berlari menginterogasi seorang putri kandung Eunsu adalah putri angkat reporter. Berjalan melewatinya wanita yang baru saja keluar dari penjara itu karena ingin mencari anaknya. Dia bolak-balik di tempat pengasuhan punya ibu mertuanya, mendapatkan alamat sekaligus sekretaris Hyun. Semua foto anak diantar sama dia, tapi ketika sampai ke alamat tersebut, Pak Yun sudah pindah rumah. Semuanya tidak baik dan menangis di depan makam ayahnya. Mendapat informasi dari pengelola kuburannya, setiap tahun pasti ada seorang pria datang mengunjungi Eunsu ke toko bunga yang orang beli itu, mendapatkan nomor handphone. Akhirnya di satu restoran dia melihat Pak Yun datang memotong kayu. Baru saja melihat Eunsu datang mencari putrinya, Pak Yun langsung kunci pintu. Tetapi Eunsu tidak menyerah, tetap di situ meminta informasi pada putrinya. Saat itu Pak Yun menerima telepon dari satu orang, langsung keluar. Eunsu juga ikut di belakang. Ternyata putra Pak Yun sakit parah di rumah sakit. Setiap hari berbaring di tempat tidur menggunakan ventilator untuk mempertahankan hidupnya. Kembali ke restoran Pak Yun, dia ambil soju buat minum dan mulai katakan yang sebenarnya. 10 tahun yang lalu, Kim Ho-ran menjemput anaknya di mobil dikasihkan ke Pak Yun. Berurusan dengan bayi ini, setuju untuk membantu Yun menemukan dokter terbaik untuk putranya. Setelah berbicara mengeluarkan sekantong uang, biarkan dia yang menangani pekerjaannya terlebih dahulu. Pak Yun mengikuti bayi itu dan melemparnya ke sungai. Membawa putrinya sudah mati, Eunsu sekarang putus asa. Kembalikan anak saya, tinggalkan surat untuk Pak Yun. Setiap hari ia pergi ke rumah sakit putranya. Eunsu ingin melepas ventilator oksigen. Satu nyawa dibayar untuk satu nyawa. Tunggu, dia tidak boleh balas dendam dengan orang lain. Orang yang pantas mati adalah menyebabkan semua ini. Kim Ho-ran. Jadi dia mengemudi mobil punya Pak Yun, ikut di belakang mobil Kim Ho-ran. Dalam keras kepalanya, wajahnya yang menjijikan itu. Tepat waktu hari ini adalah hari kematian putranya. Kim Ho-ran meninggalkan pengawalnya. Dia sangat lembut di depan makam putranya. Eunsu mengeluarkan pisau dan menusuk ke pinggang Kim Ho-ran, memaksanya pergi ke tebing, dan Eunsu menikam Kim Ho-ran sampai mati, tetapi dia dipukul sampai pingsan oleh pengawalnya dan dibawa ke rumah sakit. Saat ia bangun menemukan Pak Yun sedang berdiri di sampingnya. Eunsu menarik jarum suntik dan memutuskan untuk pertempuran hidup dan mati, menyuruhkannya untuk berhenti. Karena kamu hanya orang biasa, bagaimana kamu bisa melawannya? Eunsu tidak mau tahan lagi, harus membalaskan dendam untuk putrinya. Tuan Yeon mengatakan yang sebenarnya, bahwa putrinya belum mati. Emang Yeon butuh uang, tapi disuruh bunuh anak orang lain dia tidak bisa.
Jadi dibawa ke panti asuhan Amal lalu memberikannya kepada Ensu, alamat anak kandung yang dia rindu setiap hari. Sampai di restoran, dia melihat gadis keluar masih memegang handuk kecil di tangannya. Ensu baru melihatnya, itu adalah handuk yang dikenakan putrinya saat keluar dari penjara. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan emosi lagi, berlari untuk memeluk gadisnya. Menunggu 10 tahun akhirnya bisa ketemu. Pada saat itu datang seorang mendorong Ensu, dan ini adalah ayah angkat dari putrinya. Nah, pada yang sama, dia adalah mantan reporter ingin membantu Ensu mengajukan banding atas hukumannya. Sayang sekali mereka belum pernah bertemu. Nah, itu adalah review dari film Korea, drama Korea. Nanti judulnya aku kasih tahu di description box. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah, and share videonya sebanyak-banyaknya. Thank you, bye.